baju ini tuh baju sial. Gue udah langsung selama 4 tahun terakhir Arsenal pakai baju ini cuman sekali menang gitu loh. Nggak, jika Saka nggak ada diterapin formasi itu, bingung banget. Lu punya 3 gelandang tengah berkualitas yang oke deh, event yang dimainin tadi malam lawan MU deh. Halo guys, balik lagi di konten Only Gunners. Hari ini minggu kedua bulan Januari 2025. Dalam rangka kita review match day babak ketiga third round FA Cup antara Arsenal FC melawan Manchester United yang berlangsung tadi malam. Gue udah males banget sebenarnya bikin video ini. Sebenarnya lebih ke nggak mood sih. Gue tadinya bener-bener nggak mau gitu bikin video ini. Cuman karena konsistensi adalah kunci ya kan. Kenapa gue males banget bikin video ini sebenarnya? Kalau teman-teman yang nonton gue mungkin mengira kayak lu tuh kalau ke Arsenal kalah tuh kesel. Ya semua fans tuh kalau timnya kalah tuh pasti kesel, pasti. Cuman yang terjadi pada Arsenal FC ini benar-benar tingkat ngeselinnya tuh udah di level dewa banget sih menurut gua. Bener kata Patrice Evra bilang, nonton Arsenal tuh kayak nonton Netflix dan harus nunggu next season terus. Dan ini kemungkinan besar akan terjadi musim ini sih. Salah satunya adalah bukti yang terjadi ketika Arsenal melawan MU tadi malam ya, di kandang sendiri di Emirates dalam babak ketiga Piala FA yang berakhir 1-1 sebenarnya full time. Lalu dilanjutkan karena tidak home away ya FA Cup ini, di third roundnya dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2 kali 15 menit, terus kemudian tos-tosan adu penalti yang diakhiri dengan kemenangan MU 5-3. Gua males banget sebenarnya ngelihat manajemennya Arsenal ya. Gue bingung dah sumpah sama manajemennya Arsenal, dan I don't know what happened gitu loh. Ini persis rasa yang sudah pernah terjadi berulang kali dari tahun-tahun berikutnya yang nggak pernah diubah gitu loh. Mungkin dulu ketika di eranya Wenger kita selalu ngomongin uangnya kurang, karena dipakai buat bikin stadion kan, jadi belanjanya nggak bisa bersaing sama tim-tim besar lainnya seperti Chelsea, City, MU, Liverpool gitu loh. Tapi sekarang setelah Arteta masuk di Arsenal, manajemen keuangan Arsenal dan Emirates sudah lunas tuh, kita benar-benar oke dalam sisi keuangan. Terbukti musim lalu aja bisa beli Declan sama Havertz yang harganya sama Timber, ditambah Timber ya udah hampir 200 juta pounds waktu itu. Tapi hasilnya terlalu mengecewakan sih menurut gua. Gini loh, sebagai fans kalau ngomonginnya trofi, semua fans klub ingin trofi. Bahkan klub divisi 3 Liga Inggris aja pengen punya trofi timnya, pasti fansnya tuh pasti pengen timnya punya trofi pasti. Tapi apakah trofi menjadi alasan mendukung sebuah tim? Gua enggak, menurut gua. Kalau enggak ya kayak Tranmere lah, Plymouth lah misalnya, yang Sheffield Wednesday yang jarang banget dapet trofi tuh, ya udah aja ninggalin fans ya karena ninggalin klubnya karena nggak dapet trofi gitu loh. Menurut gua alasan fans dukung tim ya bukan karena trofi, tapi kita menginginkan trofi, termasuk gua ngedukung Arsenal. Gue dukung Arsenal bukan karena trofinya. Memang itu Dennis Bergkamp punya satu quotes yang spesial yang mungkin teman-teman bisa lihat atau udah pada tahu gitu. Kita tuh dukung tim bukan karena trofi atau gimana, karena kita merasakan ada diri kita di tim itu, dan ya udah nggak bisa ditawar lagi, kita jadi jatuh cinta dan mendukung tim itu, kurang lebih kayak gitu. Gue tetap merasakan hal yang sama kepada Arsenal, meskipun di video ini gue mungkin lebih banyak kecewanya sih sama Arsenal FC ya, karena melawan MU yang lagi adaptasi di bawah Ruben Amorim. Terlepas dari minggu lalu MU main lawan Liverpool 2-2, hasil yang cukup bagus lah buat MU yang masih adaptasi itu ya. Tapi gue nggak nyangka Arsenal bisa terkalahkan lawan MU di Emirates Stadium gitu loh, dengan komposisi skuad inti. Itu loh yang bikin gue nggak habis pikir. Dan kalau kalian teman-teman mau bahas, mau tahu
pertandingannya tadi malam berjalannya kayak gimana, mari gue langsung bahas aja. Pertama, Arsenal menggunakan baju putihnya ya, white outnya, no more reds. Itu adalah baju yang setiap tahun selama 4 tahun terakhir ini dipakai Arsenal untuk campaign mengurangi kejahatan kriminal dengan pisau di daerah North London. Khususnya untuk para remaja dulu yang banyak memang tingkatnya tuh banyak terjadi di North London, sehingga sebagai wujud kepedulian Arsenal bikin campaign No More Reds ini, baju warna putih ini selama 4 tahun terakhir. Tapi baju ini tuh baju sial. Gue udah langsung ngomong, selama 4 tahun terakhir Arsenal pakai baju ini cuman sekali menang gitu loh, nggak 3 kali, termasuk tahun ini gagal di third round di babak pertamanya Arsenal. Terus ada 1 musim yang masih bisa melaju lah, itu juga susah payah masuk ke fourth round, abis itu nggak pernah menang sama sekali Arsenal dengan jersey putih ini di FA Cup. Ini kebetulan Arsenal pakai jersey ini di FA Cup ya, promote ya. Sial, udah ini baju sial, kenapa lu tetep pakai sih? Menurut gua anjing banget, ini baju sial gitu loh. Gua tuh jujur ya, kalau by design gue suka banget sebenarnya, tapi ternyata hasilnya tuh jelek banget gitu loh. Nggak tahu kenapa dah, anjir, pakai baju ini tuh jelek. Terlepas dari ya gua nggak, itu ngomong intermezzo aja lah ya, buat fun tahayul gitu kalau gue mau nyari alasan kekalahan Arsenal tadi malam. Tapi terlepas dari itu, perform Arsenal tuh jelek banget tadi malam. Kita bahas squad dulu deh yang dimainin. Arsenal tuh main pakai pemain intinya, padahal sebelumnya di minggu yang sama ngelawan Newcastle hampir memakai pemain yang sama juga gitu loh di semifinal EFL Cup atau Carabao Cup yang kalah 2-0 lawan Newcastle. Pakai pemain inti David Raya, terus Saliba, Gabriel masih di tengah, Timber main di kanan, lalu yang perubahan signifikannya Lewis Kelly aja di kiri, di tengah Merino, Jorginho sama Odegaard. Gua nggak tahu kenapa Rice sama Partey diistirahatin dulu. Di depan yang dipasang Gabriel Jesus, Kai Havertz dan Gabriel Martinelli. Ini sebenarnya nggak berbeda jauh ya, mengingat emang skuad Arsenal juga lagi banyak di tempat cedera. Tapi gue tuh udah nggak bisa lagi ngebahas cedera sebagai alasan kekalahan Arsenal tadi malam sih menurut gue. Kenapa? Karena secara pertandingan Arsenal tuh benar-benar nguasain bola banget, nguasain pressing, nguasain possession, passing segala macem gitu loh, melawan MU yang masih adaptasi dengan formasinya Amorim. Arsenal tuh literally nguasain bola gitu loh, 60-70% di babak 1 dan 2, di babak extra time 1 dan 2. Bola semuanya ada di Arsenal gitu loh. Tapi penyakit Arsenal adalah seperti yang gue udah bilang, selalu ketika ngelawan tim yang mainnya low block itu bingung gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa Arsenal selalu main sayap-sayap terus gitu loh. Memang sayap-sayapnya Arsenal tuh ditopang sama invert fullbacknya memang kuat, memang, dan kebanyakan gol berhasil dari sana memang betul secara statistik. Tapi itu ketika Bukayo Saka main, karena Saka adalah finisher yang klinis dan pemain yang spesial di Arsenal gitu loh. Ketika Saka nggak ada, diterapin formasi itu, bingung banget. Lu punya 3 gelandang tengah berkualitas yang even yang dimainin tadi malam lawan MU deh. Odegaard, Merino, Jorginho mungkin bukan komposisi yang reguler ya di Arsenal, tapi mereka tetap nguasain pertandingan. Jorginho main bagus banget menurut gua. Merino so-so lah, nggak bisa dibilang bagus tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Odegaard malah mengalami kemajuan setelah 2 pertandingan sebelumnya kayak ngedrop. Tapi yang gue bingung, Arsenal tuh kayak nggak memanfaatkan lini tengah mereka. Lu terus-terusan nyerang dari sayap, MU tahu lu nyerang dari sayap, ditambah lagi MU pakai 3-4-3 bro, yang mana full tengahnya udah main low block banget itu MU. Flanknya MU tuh penuh bro, lu tetap maksain main dari sana, oke. Tapi yang gue kesel, nggak ada pengumpan yang gitu, goal getternya nggak, backsman-nya, goal getter atau strikernya tuh nggak
bukan striker murni gitu loh. Yang terakhir adalah lu nggak pernah nyoba tendangan spekulasi dari tengah gitu loh. Udah tahu main dari sayap tuh kepepet gitu loh, dipepet terus. Ya beberapa kali ada peluang yang bagus tetapi nggak signifikan gitu loh. Kemudian lu nggak nyoba oper ke tengah dan disut. Ada ketika bola di tengah sendiri di depan gawang, bukannya disut malah dioper lagi ke sayap. Itu kayak ngeselin buat yang nonton bro. Itu wasting time parah gitu loh. Gue jadinya bingung. Dan kemudian beberapa kali MU oke banget sih. MU mengancam memang lewat serangan balik Arsenal, dan itu bukan salah Saliba sama Gabriel sebenarnya. Wajar Arsenal kaget diserang balik. Kenapa? Karena even Saliba sama Gabriel sampai naik ke tengah gitu loh, karena saking MU-nya benar-benar main low block tadi malam. Tapi buat apa nggak menghasilkan gol tuh, buat apa anjir? Itu yang gue kesel tadi malam tuh. Sampai akhirnya gue udah bingung lagi. Arsenal mengalami satu kejadian, Gabriel Jesus cedera di pertandingan ini, lalu digantinya oleh si Raheem Sterling tadi malam ya kan. Yang gue kesel, gue sebenarnya nggak kesel amat lah ketika MU mencuri gol duluan ya, karena menurut gue itu gol yang sangat bagus banget dari MU lewat skema serangan balik yang diakhiri serangan balik cepet banget. Højlund, terus siapa lagi sih, gue lupa dah, pokoknya pemain tengahnya MU itu serangan balik cepat. Karena ya itu, karena Arsenal nggak berhasil memanfaatkan positioning bolanya sekali kerebut langsung dilempar ke depan. Gabriel sama Saliba yang pontang-panting akhirnya ngejar. Karena Lewis Kelly dan Timber udah naik ke tengah dan bagus, memang itu yang diinginkan Arteta kan. Tapi karena nggak berhasil, jadi nggak bagus gitu loh. Sekalinya bolanya direbut, skema serangan balik MU keren banget. Dan gue nonton pertandingan MU lawan Liverpool ketika berakhir 2-2, gue harus apresiasi ya, dan gue harus to be fair, MU memang jelek banget musim ini memang, tapi gue harus mengakui MU tuh benar-benar diangkut banget sama Bruno Fernandes dalam setiap pertandingannya, termasuk ketika ngelawan Liverpool dan Arsenal sekarang. Kalau nggak ada Bruno Fernandes yang klinis dan spesial dan tenang mainnya, mungkin Arsenal jauh lebih mudah lagi untuk menang ya, meskipun menangnya untung-untungan lewat set piece ya 1-0 gitu loh. Tapi at least MU nggak akan punya kesempatan bikin gol menurut gua kalau nggak ada Bruno Fernandes. Tapi karena ada Bruno Fernandes yang off ball-nya dia bagus banget, dia saat holding bola tenang banget, passingnya akurasinya bagus, shooting luar penaltinya bagus, jadi ya Arsenal kemakan itu semua gitu loh. Setelah pun MU ngegolin, Arsenal tetap masih pegang bola. MU nggak lantas jadi langsung percaya diri dan ngambil alih pertandingan, enggak. Arsenal tetap menguasain pertandingan sampai bahkan Diogo Dalot di kartu merah, sehingga dari menit 50-an MU jadi main dengan 10 pemain. Tapi Arsenal tetap gitu-gitu terus gitu loh. Nyerang nggak jelas, nyerang nggak jelas anjir. Satu gol Arsenal tercipta dari sebelum gol Arsenal tercipta ada satu gol dulu deh. Arsenal menyamakan kedudukan lewat Gabriel Magalhaes lewat set piece. Set piece-nya memang bukan disundul seperti biasa ya, tapi bola mantep dari Declan, terus dimentahin jadi bola liar dan di shoot langsung oleh Gabriel Magalhaes, terus kemudian jadi gol dan kemudian skor jadi 1-1. Ini gue sebenarnya gol yang gue udah nggak kaget lagi, tapi malah cenderung sedih. Lu kok jadi kayak ngarepin back lu nyetak gol gitu loh. Arsenal nih, apa fungsi pemain-pemain depan lu gitu loh. Astagfirullahaladzim. Gue udah gak kaget sekarang dengan gol-gol set piece Arsenal, karena emang itu spesialisasi kita gitu. Tapi mana nih gol open play-nya gitu loh. Lalu kemudian yang nyebelin lagi, Arsenal dapat satu penalti yang gagal dikonversi oleh Odegaard. Gua to be honest, karena pertandingan FA Cup ini tidak difasilitasi dengan VAR ya di babak ini ya. Menariknya nggak pakai VAR, jadi murni keputusan wasit dan hakim garis. Arsenal dapat satu penalti yang mana ada konflik antara Maguire dan Havertz, yang menurut gue pribadi sih berbau diving memang Havertz. Dan kemudian Martin Odegaard ngambil penalti itu dan ditahan oleh Altay Bayindir. Gue harus ngasih kredit sendiri buat Bayindir karena bermain sangat spesial malam ini gitu, kiper MU ini. Selain nahan penaltinya Martin Odegaard, dia juga beberapa kali nahan serangan-serangan Arsenal. Yang gua sebel adalah Arsenal tuh memang butuh striker, Teta.
gue nggak bisa nyalain Arteta juga sih sebenarnya. Apa ya, kita kan nggak tahu ya di dalamnya, mungkin Arteta udah memohon-mohon nangis darah tapi manajemen tetap nggak ngasih atau gimana. Tapi Havertz, kita mungkin beberapa kali yang nonton pertandingan ini, beberapa kali banyak bahkan kecewa dengan penampilan Havertz yang gagal konversi gol, karena memang peluang yang dapat kayak Havertz cukup banyak di pertandingan ini. Tapi kita memang harus ingat guys, Havertz itu memang bukan striker murni, bukan dia tuh. Even though musim lalu bagus banget di Chelsea juga klinis, tapi posisi aslinya dia bukan striker murni menurut gua. Gua suka kayak Havertz to be honest. Untuk di posisi gelandang serang tuh bagus banget Havertz tuh, cuman karena Arsenal nggak punya striker yang klinis dan mainnya konsisten, jadi ya udah Havertz dipaksa terus. Dan kita tuh ya itu ada satu komentar dari fans Arsenal yang gue setuju banget, kita tuh ngejual Auba, ngejual Eddie Nketiah, tapi kita nggak beli backsman gitu loh, nggak beli striker yang proper gitu loh. Dan itu selalu jadi alasan terus buat Arteta untuk kayak ngeles gitu, nggak apa-apa. Ini tuh udah bukti men, lu kurang bukti apa lagi bro? Tim lu tuh nggak jalan dengan nggak punya apa namanya kesempatan untuk memenangkan gelar kalau gini terus, karena pemain tengah dan pemain back lu serta kiper lu udah sangat sensasional, tapi percuma kalau nggak bikin gol gitu loh. Yang gue kesal satu di pertandingan ini adalah Raheem Sterling ya. Dia dikasih kesempatan, mungkin dia pengen membuktikan diri kali ya. Allah, nguleknya bos, ngulek terus si Sterling. Ada satu momen yang mana MU udah main 10 pemain dan low block, yang harusnya lu sebenarnya bisa umpan tarik ke tengah. Lu kan main di sisi kanan nih dia, umpan tarik ke tengah untuk di shoot siapa kek, Declan Rice masuk, terus Odegaard apa Jorginho untuk nge-shoot, dia bawa terus ke pinggir, dan Martinelli melakukan hal yang sama gitu. Bolanya dibawa-bawa terus ke pinggir. Allahu Akbar. Untuk mungkin niatnya tuh ya udah fokus ke wing, terus dilempar bolanya ke Havertz supaya Havertz sundul, karena secara postur Havertz tinggi. Tapi nggak bisa, bray. Gitu dan ketika itu nggak berhasil tuh lu ganti strategi gitu loh sebenarnya. Bingung gue sumpah. Gue jujur aja nggak bisa bahas MU lebih banyak bu ya, meskipun memang gue benci sama MU, tapi emang MU nggak signifikan mainnya kecuali low block, dan Arsenal selalu bingung ketika main low block. Secara individu ya, Lewis Kelly nggak banyak kelihatan tadi malam menurut gue. Tierney main, Trossard kemudian main, lalu Thomas Partey main gantiin Jurriën Timber. Tierney bagus banget menurut gue di menit dikit yang dikasih ke dia. Gue nggak ngerti Arteta. Ya itu Arsenal belinya back kiri terus gitu, tapi nggak ngasih kesempatan back kiri yang ada untuk main gitu. Gue bingung banget sumpah dah. Dan yang menyebalkannya lagi adalah efek selanjutnya dari match ini gitu. Di pertandingan Newcastle, di pertandingan lawan MU, Arsenal 2 kali kalah nih. 4 hari kemudian kita harus ngelawan Tottenham Hotspur, North London Derby. Squad lu udah banyak cedera sekarang, ditambah Gabriel Jesus juga cedera tadi malam. Calafiori juga nggak bisa main karena cedera. Lalu mau gimana, bray? Gue udah nggak bisa nyalain pemain juga, karena pemain mungkin udah pasti staminanya habis ya, terkuras. Tapi Arteta juga bingung di satu sisi ya. Emang ini udah harusnya menurut gue Arteta tuh taktisian yang bagus menurut gue. Terbukti memang Arsenal bisa kontrol pertandingan dan ngelawan tim manapun dengan rasa pede yang cukup. Tapi senjata andalan kita tuh udah ketahuan gitu, corner, dan kelemahan kita juga udah diekspos sama musuh gitu loh. Jadi ketika musuh tuh, kalau musuh udah ngelawan Arsenal tuh ya udah kita main low block aja, berharap serangan balik kita menguntungkan dan bikin gol ke gawang Arsenal gitu. Karena tahu Arsenal nggak bisa kreatif ketika ngelawan low block, nggak bisa manfaatin peluang. Ya udah gitu terus sampai mati dah. Gue kalau banyak teman-teman yang nyalahin Havertz, gue nggak bisa nyalahin kalau gue pribadi ya, karena memang itu bukan posisi asli dia. Tapi tolonglah Arsenal, Gabriel Martinelli itu dijual aja udah. Trossard juga mungkin kalau mau bertahan ya udah dia jadi super sub aja. Sterling udah buang aja. Gabriel Jesus injury prone banget, cedera mulu. Kalau dipertahanin ya udah jadi super sub aja. Cuman belilah satu striker yang mumpuni gitu loh. Mikel Merino tuh nggak works.
kalau ngomongin individual, seperti gue bilang di video-video sebelumnya, Merino bagus secara individual, tapi apakah punya efek yang bagus buat tim seperti misalnya Gravenberch di mana Liverpool, atau Rodri di Manchester City, atau Fernandes di MU, atau Palmer dan Caicedo di Chelsea? Enggak, Merino nggak punya banget. Jadi Arsenal tuh yang konsisten cuman Declan Rice di tengah menurut gua. Partai kebanyakan digonta-ganti posisinya. Odegaard ada beberapa kali drop dan cedera. Ya satu-satunya pemain tengah Arsenal yang kelas dunia dan konsisten cuma Declan Rice, dan nggak bisa Declan ngegendong sendiri, bro. Gitu loh. Emil Smith Rowe udah lu jual ya kan. Belinya bek kiri lagi, bek kiri mau semuanya pemain bek kiri, apa anjing banget. Jadi ya udah gitu aja untuk pertandingan review match kali ini. Gue nggak mau bahas penalti ya, karena ketika pertandingan berlangsung aja gue udah sampai ngomong kalau sampai penalti Arsenal kalah udah pasti. Yakin banget gue, karena males bahasnya gitu loh. Males gue, kayak kalaupun menang menurut gue akan menang rasa kalah gitu loh. Bukan gue gimana, bukan gak cinta Arsenal, justru gue cinta banget Arsenal dari dulu juga, tanpa trofi juga gue cinta. Cuman ketika lu punya kesempatan kayak sekarang, City lagi labil, MU lagi jelek, Chelsea labil, saingan lu cuman Liverpool, lu juga tim yang kuat dengan finansial yang bagus, dan tetap nggak bisa bersaing, itu menyedihkan banget gitu loh. Gembel jatuhnya. Ya udah, semoga ya lawan North London Derby, lawan Tottenham kita bisa menang, dan gue nggak tahu strategi apa yang akan dilakukan Arteta ke depannya. Menurut gue kasihlah pemain-pemain yang jatah tampilnya dikit tuh, kasih, menurut gua nggak ada salahnya. Even Neto tuh lu kasih harusnya gitu loh. Bingung gue tahu Raya spesial, tapi kasihlah Neto. Buat apa? Buat kalau ngelawan tim dan beneran cedera dan butuh penggantinya tuh nggak gugup gitu loh. Dan Martinelli udah mati aja lah, udahlah, capek gue sama dia. Jauh sama Rodrigo di Madrid yang meskipun kalah 5-1 juga ya, tim-tim putih-putih ini lagi pada kalah, kenapa nggak tahu gue lah. Sial kali baju putih. Ya, sampai jumpa di konten Only Gandas berikutnya. COYG.